Baik. 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 Ngantuk kah? Ya, kita harus tetap semangat ya. Ya, silahkan dinyalakan kameranya. Ya. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bilangan kardinal dan jenis-jenis himpunan. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tidak tentang materi pertemuan sebelumnya? Sudah paham atau belum? Atau ada yang ingin ditanyakan gitu? Paham ya? Sudah. Ya, sudah. Jadi himpunan itu merupakan kumpulan dari suatu benda atau objek yang memiliki definisi yang apa? Yang jelas. Ya, yang jelas. Contohnya seperti kumpulan. Ada yang bisa bantu Ibu? Kumpulan kendaraan beroda 4. Ya, benar sekali, Ibu. Jadi kumpulan kendaraan beroda 4. Karena kendaraan yang beroda 4 itu sudah memiliki definisi yang jelas. Kemudian kalau untuk yang bukan himpunan, contohnya adalah kumpulan Kendaraan yang besar. ya. Kenapa dikatakan bukan himpunan? Karena definisinya belum jelas ya. Kurang jelas. Ya. Jadi bisa saja menurut Ibu kendaraan itu tidak terlalu besar, tapi menurut yang lainnya kendaraan itu sudah termasuk sangat besar seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat menentukan bilangan kardinal suatu himpunan, kemudian menentukan himpunan terhingga dan tak terhingga, menentukan himpunan kosong, menentukan himpunan yang sama dan ekuivalen, dan terakhir menentukan himpunan semesta. Selanjutnya adalah bilangan kardinal. Nah, bilangan kardinal itu merupakan banyaknya suatu anggota himpunan. Ya, banyaknya suatu anggota himpunan. Banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, di sini bilangan kardinal dilambangkan dengan N. Kemudian dilanjut, ini himpunannya, yang A ini adalah himpunannya. Nah, contohnya, jika Ki adalah himpunan hewan berkaki 4, ya, sapi, kucing, dan rusa, maka banyaknya anggota dari himpunan Ki ada berapa? Ada 3 ya? Ya, ada 3. Jadi banyaknya anggota dari himpunan itu. Kemudian contoh yang kedua, jika B adalah himpunan huruf vokal pada kata matematika. Nah, huruf vokal itu ada apa saja? Ada A, I, U, dan O. Nah, sedangkan yang di soal ini, ya, yang di contoh ini, huruf vokal pada kata matematika. Jadi ada huruf vokal apa saja? Ada A, kemudian ada E,
Ya, kemudian ada? I. Ya, jika huruf vokalnya di sini A-nya ada 3, maka ditulisnya cukup 1 saja, cukup 1 untuk mewakili A yang lain. Nah, maka banyaknya anggota huruf vokal pada kata matematika adalah sebanyak berapa? 3. Ya, betul ya. Kemudian contoh yang selanjutnya. Jika A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 6 yang habis dibagi 2. Nah, himpunan bilangan prima kurang dari 6. Anggotanya apa saja? Ada 2, kemudian 3. Ada lagi nggak yang himpunan bilangan prima yang kurang dari 6? Selain 2 dan 3. Apa, Bu? Sebentar ya. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 6. Nah, himpunan bilangan prima yang kurang dari 6 itu anggotanya ada apa saja? Ada 2, kemudian 3. 2, 3, dan 5. ya, kemudian 2, 3, dan 5. Nah, selanjutnya informasi selanjutnya adalah yang habis dibagi 2. Maka di antara 2, 3, dan 5 yang habis dibagi 2 itu yang mana? 2 ya? Ya, Bu. Ya, jadi anggota sebentar ya. Jadi anggota dari himpunan A adalah 2. Maka banyaknya anggota dari himpunan A berapa? 1 ya. Karena hanya 2 di situ. Jadi banyaknya anggota dari himpunan A adalah 1. Kemudian selanjutnya, jika C merupakan himpunan dari bilangan ganjil yang kurang dari 10. Anggotanya ada apa saja? 1. Ya, kemudian 5, 7, 9. ya. Nah, maka banyaknya anggota dari himpunan C ada 5. Sampai di sini paham? Paham. Ya, paham ya? Ya, selanjutnya nah, himpunan terhingga dan tak terhingga. Waktu himpunan itu ada yang anggotanya itu terbatas dan juga ada yang anggotanya itu sangat banyak. Nah, karena sangat banyak ini kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, itulah yang dinamakan ada yang himpunan terhingga dan himpunan yang tak terhingga. Jadi himpunan terhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Contohnya, P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka anggota P 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini sampai 9 saja karena yang diminta adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Iya, betul ya. Kemudian contoh yang kedua. I adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 5. Berarti anggotanya apa saja?
5. Ya, anggotanya ada 2, 3, dan 5. Jadi ini namanya himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Karena dapat disebutkan satu persatu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk himpunan tak terhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Nah, contohnya, M adalah himpunan bilangan. Nah, bilangan itu sangat banyak kan? Ada bilangan apa saja? Ada bilangan bulat, kemudian bilangan asli, seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menyebutkan satu persatu karena jumlahnya sangat banyak gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah N merupakan himpunan bilangan asli yang lebih dari 100. Sehingga anggota N apa saja? Mulai dari 100, 1, dan seterusnya, tak terhingga. Jadi itulah yang dinamakan himpunan tak terhingga. Sampai di sini paham? Paham. Ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya himpunan kosong. Pengertian dari himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya, X adalah himpunan manusia yang pernah ke matahari. Nah, ada tidak yang manusia yang pernah ke matahari? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada. Nah, yang ada gimana kalau kita ke matahari? Mall. Bakar. Ya, Hari terbakar. mall. Oh iya, matahari mall ya. Nah, makanya X atau himpunan ini merupakan himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Jadi ditulisnya cukup dengan X sama dengan kurung kurawal. Tapi anggotanya tidak ada. Ya, perlu Ibu ingatkan lagi bahwa himpunan itu notasinya harus disertai dengan Kurung kurawal. kurung kurawal dan ini apa nih namanya nih? X. Huruf kapital yang menandakan bahwa itu adalah himpunan. Nah, himpunan X gitu, himpunan X. Nah, kemudian contoh selanjutnya, Y adalah himpunan bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Nah, bilangan kuadrat itu apa sih? Bilangan yang dikuadratkan. Betul tidak? Nah, itu. Betul. Ya, Bilangan pangkat. bilangan kuadrat Bilangan contohnya. 1, 2 pangkat 2. ya 1 pangkat 2 hasilnya 1. Satu. Kemudian 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat 4 sama dengan 4. 4. Kemudian 3 dikuadratkan hasilnya 9. ya 9, benar. Nah, sedangkan yang ada di contoh ini, di himpunan ini merupakan himpunan bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Antara 4 dan 9. Berarti tidak ada ya? Atau Tak ada. ya, tidak ada. Jadi himpunannya merupakan himpunan Kosong. kosong. Sampai sini paham? Paham. Nah, siap. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Nah, himpunan yang sama ini merupakan himpunan
yang jika anggotanya sama persis. Nah, kemudian untuk himpunan yang ekuivalen merupakan himpunan yang jika banyak anggotanya itu sama, namun isinya tidak harus sama. Ayo pikirkan bagaimana itu? Banyak anggotanya sama, tapi isinya tidak harus sama. Nah, ada gambaran? Ada gimana bayangan kalian? Ada ya? Nggak ngerti, Bu. Oh, enggak ngerti. Ya sudah, kita lanjut ke contoh. Nih, himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama contohnya. P adalah himpunan huruf vokal pembentuk kata Nigeria. Dan Q adalah himpunan huruf vokal pembentuk kata Amerika. Nah, maka anggotanya ada apa saja di kata Nigeria? Ada A, E, I, E, A, I, E, A. I atau IEA. Sama saja ya. Nah, kemudian untuk yang Q ada di kata Amerika. Ada A, ada E, dan ada I. Ada. Nah, anggota-anggota dari himpunan P dan himpunan Q ini, kalau misalnya dibolak-balik, misalkan A-nya di sini, kemudian I-nya di depan, itu sama saja gitu. Sama aja ya. Kemudian Q-nya juga sama. Ini misalkan I-nya di tengah, A-nya yang di depan. Nah, sama saja. Nah, jadi anggota dari himpunan P dan himpunan Q ini anggotanya sama. Meskipun hanya terbalik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian maka banyaknya anggota himpunan P ada 3. Ya. Kemudian banyaknya anggota Q ada 3. Sama. Nah, banyaknya anggota himpunan kedua himpunan ini sama, ya kan? Sama-sama 3. Nah, anggotanya juga sama. Ada A, ada E, ada I juga sama. Nah, berarti karena jumlah anggotanya sama dan anggota-anggota himpunan ini juga sama, sehingga dikatakan sebagai himpunan yang sama. Sama. Ya, Ibu kecepatan atau enggak nih? Enggak. Kecepatan? Enggak ya? Enggak. Ya, contoh selanjutnya himpunan yang ekuivalen. Ya, di sini ada himpunan A. Anggotanya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk himpunan B, anggotanya huruf vokal. Apa saja huruf vokal? Ada? A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O. Nah, seperti ini. Nah, di sini anggotanya sudah berbeda. Ya kan? Kalau yang ini bilangan. Yang ini, yang B, himpunan B, itu huruf vokal. Nah, selanjutnya, banyaknya anggota dari himpunan A ada 5. Ya kan? Kemudian untuk banyaknya anggota himpunan B ada 5 juga. Nah, disinilah yang dikatakan banyaknya anggota kedua himpunan ini sama. Tapi anggotanya boleh beda. Iya, isinya boleh beda. Isinya berbeda gitu. Nah, sehingga jumlah anggotanya sama, namun anggotanya tidak sama, sehingga dikatakan sebagai himpunan yang Ekuivalen. sampai di sini paham? Paham. Nah, oke. Berarti kalian sudah bisa membedakan ya, yang mana himpunan yang sama dan yang mana himpunan yang ekuivalen.
Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, himpunan semesta merupakan himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Jadi ada himpunan, kemudian ada himpunan lagi himpunan yang lain yang lebih besar. Nah, tentunya semua anggota himpunan yang lebih kecil harus semuanya termasuk dalam himpunan yang lebih besar tersebut. Nah, masih bingung ya? Kita contohkan nih. Jika ada himpunan A, anggotanya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka yang bisa menjadi himpunan semesta dari himpunan A adalah himpunan bilangan cacah. 0. Bilangan cacah ya. Oh ya, Bu. Ya, kenapa? Karena himpunan bilangan cacah itu tak terhingga. Ya kan? Bilangan cacah, himpunan bilangan cacah itu dimulainya dari 0, kemudian anggotanya itu sangat banyak. Nah, itulah yang dinamakan dengan himpunan semesta. Sedangkan himpunan A ini merupakan himpunan yang ukurannya lebih kecil. Karena dia anggotanya terbatas. Sampai 4 saja. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Ya, kita lihat contoh selanjutnya. Jika himpunan P adalah anggotanya ada 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan P adalah himpunan bilangan apa? Genap. Iya, bilangan genap ya. Karena dia yang di P ini juga merupakan bilangan genap. Genap. Nah, tapi boleh juga jika himpunan semestanya adalah himpunan bilangan cacah. Kenapa? Ada yang bisa bantu Ibu? Karena bilangan cacah dimulai dari 0. Angka 0. Dari 0. Nah, bilangan cacah itu sangat banyak ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi dapat ditulis himpunan semestanya seperti ini. S, lambang dari himpunan semesta itu S ya. S sama dengan, jangan lupa kurung kurawal. Jangan lupa kurung kurawal, kemudian tulis himpunan apa di sana. Sampai di sini paham? Paham. Ya, paham ya? Paham. Bentar. Kita lanjutkan latihan soal. Yang pertama adalah tentukan bilangan kardinal himpunan di bawah ini. Ya, himpunan A merupakan himpunan bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 1 atau bilangan bulat yang kurang dari 10. Ya,
Ya, anggotanya ada apa saja? Karena di sini ada apa ini? Sama dengan ya garis bawah ini. Nah, jadi dia dimulainya harus dari 1. 1 termasuk di himpunan ini. Dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, karena kurang dari 10 ya, jadi 10-nya tidak termasuk. Sehingga banyaknya anggota dari himpunan A ada berapa? 9. 9. Selanjutnya, nah dari pernyataan berikut, tentukan yang mana merupakan himpunan terhingga dan himpunan tak terhingga. Nah di sini ini ada himpunan P, yaitu himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Anggotanya ada apa saja? Ada 2, 3, 5, dan 7 ya. Nah, sehingga karena jumlahnya ini terbatas, maksud Ibu banyaknya anggotanya itu terbatas, dapat kita sebut satu-satu. Nah, sehingga disebut sebagai himpunan terhingga. Kemudian ada himpunan Ki, adalah himpunan bilangan asli ganjil. Nah, himpunan Ki disebut himpunan tak terhingga karena banyak sekali ya anggota himpunannya. Himpunan bilangan asli ganjil itu anggotanya ada apa saja? Dimulai dari angka berapa? Dari angka? 1. Ya, 1, kemudian 3, 5, 7 sampai 9 terusnya. ya, betul ya. Tak terhingga karena saking banyak sekali gitu. Jadi disebut sebagai himpunan tak terhingga. Nah, selanjutnya buatlah satu contoh himpunan kosong. Nah, contoh sederhananya yang ada di sekitar kita apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu Ibu? Contoh hewan. Contohnya hewan apa? Hewan yang berkaki 3 ada atau tidak? Nah, Tidak ada ya. Kemudian himpunan kucing yang bertanduk ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. ada Bu. Hah? Iya, Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi contoh yang sederhana yang ada di sekitar kita seperti itu. Bentar. Nah, kucing yang bertanduk tidak ada ya. Nah, kemudian himpunan A ada teh, sirup, susu, dan B ada susu, sirup, teh. Kemudian yang kedua himpunan M, anggotanya ada apel, jeruk, mangga. Dan himpunan N, anggotanya ada 1, 2, dan 3. Nah, dari kedua pernyataan itu, tentukan yang mana merupakan himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Ayo, coba yang pertama, yang A dulu. Himpunan A, teh, sirup, susu. Dan B, himpunan B ada susu, sirup, teh. Nah, berarti anggotanya sama ya.
Sama atau tidak? Sama. Ya, sama. Dan banyaknya sama. Sama. Sama atau tidak? Itu himpunan apa tadi ya? Himpunan apa, yo? Himpunan apa? Himpunan apa? Himpunan yang sama. Ya, betul. Himpunan yang sama. Karena dia sama persis. Anggotanya sama. Banyak anggotanya Cuma juga sama. diubah-ubah tempatnya. Ya. Yang himpunan Selanjutnya yang M apa? Yang kedua, himpunan. ekuivalen. Ya, himpunan ekuivalen. Kenapa? Alasannya? Karena jumlahnya sama, anggotanya berbeda. Ya, betul. Betul sekali, 100 ya. 100. 100.000. 100.000. Nih pembahasannya. Merupakan himpunan yang sama karena anggotanya sama. Nah, sampai di sini paham ya? Paham. Paham. Ya, selanjutnya. Ada himpunan A. Anggotanya ada -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Maka, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Ayo, himpunan yang dapat dibentuk, himpunan semesta yang dapat dibentuk dari himpunan A apa? 0 nggak, Bu? Himpunan apa? Bukan. Himpunan bilangan apa? Himpunan bilangan apa? Himpunan semestanya. Kalau himpunan 0, nah himpunan 0 itu masih ada anggotanya ya, anggotanya lebih kecil malah dari himpunan A. Ya, jadi himpunan semesta itu, misalnya di sini himpunan A, nah himpunan A ini harus lebih kecil dari himpunan semesta. Jadi kita harus buat himpunan semesta, atau kita harus membuat suatu himpunan yang jauh lebih besar dari himpunan A. Ya, di sini himpunan A ini kalau dibahasakan ya, kalau dikalimatkan merupakan himpunan bilangan bulat antara -3 dan 3. Nah, jadi himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah himpunan bilangan apa? Himpunan bilangan bulat ya. Karena bilangan bulat itu masih banyak nih. Setelah -3 ada -4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian di sini setelah 3 ada 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi sangat besar. Nah, maka ditulis dengan S sama dengan tanda kurung kurawal himpunan bilangan bulat. Nah, seperti itu. Jadi S ini himpunan yang besar sekali daripada himpunan A. Himpunan S jauh lebih besar daripada himpunan A. Sampai di sini paham? Belum. Belum? Siapa yang belum paham? Suaranya Helen tadi kayaknya, Bu. Ya, sampai di sini kita keluar dulu sebentar dari room Zoom ini karena waktunya terbatas. Nah, setelah itu masuk lagi. Bisa? Bisa. Ya, kita keluar dulu ya. Ya, Bu. Ya, kita keluar dulu sebentar.
Ya, suara Ibu terdengar? Ya. Ya, terdengar ya. Kita lanjutkan. Ntar teman-temannya belum nih. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya. Kalian sudah paham atau belum tentang bilangan prima? Sudah paham atau belum? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, bilangan prima itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bilangan prima itu apa? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah Bilangan asli. kurang tepat. Benar, tapi kurang tepat. Lebih besar dari angka 1. Ya, benar. Tapi masih ada yang belum tepat nih, masih kurang lengkap. Yo, siapa yang bisa? Bilangan prima. Bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Iya. Ya, jadi bilangan prima itu merupakan bilangan asli yang mempunyai 2 faktor ya. Nah, dimulainya bilangan prima itu dimulai dari angka berapa? 2. Ya, 2. Kenapa angka 2? Angka 1 termasuk atau tidak? 3. Alasannya apa kalau tidak termasuk di bilangan prima? Ayo. Karena angka 1 mempunyai berapa karena faktor? angka 1 hanya bisa dibagi dengan angka 1. Ya. Selain itu, bisa atau tidak? Tidak. Nah, tidak bisa. Jadi, bilangan prima itu dimulainya dari angka 2, ya. Ya. Helen? Helen? Ya, bilangan prima apa, Helen? Bilangan ya, jadi bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai 2 faktor ya. Faktor pembaginya yaitu bilangan itu sendiri
dan bilangan lainnya. Sebentar ini. Oh, ya. Baru masuk Bu helmnya. Ya. Jadi paham ya bilangan prima? Bilangan prima itu dimulai dari 2 karena mempunyai 2 faktor. Nah, kalau 1 itu tidak termasuk dalam bilangan prima karena hanya memiliki 1 faktor saja, yaitu dirinya sendiri. Sampai di sini paham? Ya. Nah, dari pembahasan kita tadi, dari materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau ada yang masih bingung tentang jenis-jenis himpunan? Himpunan semesta sudah paham? Sudah paham ya? Sudah paham belum? Paham ya? Nah, jadi materi kita hari ini sampai di himpunan semesta dulu. Nah, besok kita lanjutkan untuk ke jenis-jenis himpunan yang lainnya. Di sini sebentar. Nah, ini pembahasan kita besok. Ya, ada himpunan bagian, kemudian menentukan jumlah himpunan bagian, himpunan kuasa, kemudian melukis diagram Venn, dan terakhir menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Jadi besok ada banyak gambar ya. Banyak gambar. Jadi kita menggambar diagram Venn. Nah, mungkin materinya sampai sini saja. Kemudian coba bantu Ibu untuk menyimpulkan apa saja yang kalian peroleh hari ini. Materinya apa saja yang sudah kita bahas hari ini? Hayden? Iren? Helen? Kevin? Stanley ya namanya ya? Stanley atau Stanley? Stanley. Ya, siapa yang mau nanti nilainya Ibu tambah deh. Ayo, sambil Ibu bantu untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang mau? Kalista? Raka? Ayo, jangan takut, jangan malu. Ya, coba Ibu bantu ya. Jadi kita hari ini telah belajar tentang bilangan. Jenis-jenis himpunan. Ya. Kemudian tentang bilangan Prima. bilangan apa? Yang paling ketat di bilangan
Bilangan kuadrat. Ayo, bilangan apa? Kardinal. Ya, Kardinal ya? benar. Kardinal. Nah, apa itu bilangan kardinal? Suatu bilangan yang menentukan banyaknya apa? Banyaknya Suatu Anggota. suatu Bilangan. Oh, himpunan. Iya, himpunan. Nah, kemudian ada apa lagi? Bilangan kuadrat. Jenis-jenis kita simpulkan dulu ya, Kita ada pelajari tentang bilangan kardinal, kemudian ada pelajari tentang jenis-jenis himpunan, ya kan? Nah, jenis-jenis himpunan apa saja yang telah kita pelajari? Yang pertama ada himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan yang tidak ada anggotanya. Ya, kemudian ada himpunan apa lagi? Terhingga dan tidak terhingga. Ya, benar. Apa yang himpunan terhingga itu apa? Apa bedanya himpunan terhingga dengan himpunan yang tak terhingga? Himpunan terhingga itu bilangan yang anggotanya terbatas. Ya, kemudian untuk yang tak terhingga? Anggotanya tidak terbatas. Ya. Contohnya apa? Untuk himpunan yang terhingga dulu. Contohnya? Bilangan prima terus. kurang dari 20. Ya, boleh. Kemudian untuk yang himpunan tak terhingga? Bilangan genap. Ya, bilangan yang lebih dari 2. Ya, betul ya, karena himpunan bilangan genap yang lebih dari 2. Nah, contohnya itu anggotanya ada 4, 6, 8, dan seterusnya. Ya, nggak bisa kita sebutkan satu-satu. Nah, setelah itu ada himpunan apa lagi? Himpunan sama. Ya, himpunan yang sama dan himpunan Bagian. Enggak ya? Bagian belum. Himpunan semesta. Ya, himpunan semesta boleh. Kemudian himpunan yang ekui apa? Bukan nyebutnya, Bu. Ekuivalen. Ya, himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Kalau himpunan yang sama, ciri-cirinya adalah memiliki Anggota yang sama. Ya, terus banyak anggotanya Juga sama. Ya, kalau yang ekuivalen anggotanya Beda jumlahnya. Sama. Sama ya. Nah, setelah itu ada himpunan apa himpunan? Yang terakhir. Himpunan sejagat raya. Himpunan semesta. Ya, semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan yang lebih apa? Dari himpunan yang lainnya. Himpunan yang lebih banyak boleh, lebih besar boleh. Lebih apa lagi? Lebih sangat besar. Ya, lebih besar daripada himpunan yang lainnya. Ya, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham. Tidak ada ya?
sudah paham ya? Baterai habis. Iya. Kita berakhiri, oke. Nah, mungkin sampai sini saja materi dari ya. Kesimpulan sudah. Sekarang apalagi kita berdoa. Kalau bisa, ya benar. Kalau bisa di rumah kalian cari ini, ya, cari materi untuk besok nih, himpunan bagian, kemudian himpunan kuasa, diagram Venn. Nah, jadi nanti saat pembelajaran kalian sudah punya gambaran, sudah punya bayangan seperti apa itu himpunan bagian, himpunan kuasa, kemudian diagram Venn. Oke? Jadi shoot dulu. Oke. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Ya, baik. Ketua kelasnya di sini siapa? Stanley. Siapa? Stanley. Oh, Stanley. Ya, Stanley ya. Sudah dicatat teman-temannya siapa saja yang hari ini ikut pembelajaran? Kalau tadi yang ikut kayaknya semuanya ikut. Cuman kalau yang sekarang kayaknya ada beberapa yang nggak masuk. Nggak masuk ya? Oh ya. Jadi ini yang nggak ikut nanti bisa nonton videonya lagi karena ini Ibu record ya. Ya, oke, Stanley. Record. Ya, record, direkam. Direcord. Nah, Record. sekarang pimpin doa Stanley. Bikin doa. Pimpin doa. Ketua kelasnya pimpin doa. Diam. Ayo, pimpin doa. Seperti biasanya. Doa. Ya. Setelah mengakhiri Oh, pembelajaran. yang tadi, kayak Ibu bilang tadi. Ya, iya boleh. Bahasanya Stanley aja gimana? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Sama. Semangat terus. Ya. Ya, dadah. Hmm.